Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Propolisku, dengan saya Lucy Amelia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas suatu penyakit yang penderitanya cukup banyak di Indonesia. Nah, yang lebih menariknya lagi, kita akan ngebahas penyakit diabetes di kalangan remaja. Alhamdulillah, di samping saya ini sudah ada seorang pakar kesehatan, yaitu Kang Tommy Yuliansa. Assalamualaikum Kang Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lucy gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi gimana nih? Ada yang bisa saya bantu? Nah, iya Kang, aku mau tanya nih seputar diabetes. Kira-kira diabetes itu apa sih Kang? Ya baik, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya sebelum kita nanti masuk ke pembahasan diabetes untuk pemuda. Iya, betul. Oke, ini menarik nih soalnya diabetes itu kan biasanya untuk orang-orang tua, Betul, begitu ya. Nah sekarang iya. kita mau bahas buat pemuda. Iya, betul. Nah sebelum itu saya mau jelasin dulu. Jadi diabetes itu sebetulnya adalah ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan glukosa ke dalam sel, sehingga akhirnya glukosa tersebut menumpuk di dalam darah. Nah, diabetes ini sendiri yang dikenal di ilmu kedokteran itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang namanya diabetes tipe 1, kemudian ada juga yang namanya diabetes tipe 2. Iya. Nah, kalau diabetes tipe 1 ini pada dasarnya adalah sebuah penyakit autoimun yang dimana pankreas itu tidak mampu memproduksi insulin secara mandiri. Jadi betul-betul pankreasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin secara mandiri, sehingga akhirnya ya tubuh kekurangan insulin karena nggak ada yang mau produksi. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu merupakan ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara optimal. Jadi sebetulnya pankreas masih bisa memproduksi insulin, tapi tubuhnya tidak bisa menggunakan insulin tersebut dengan maksimal. Akhirnya ya baik tipe 1 maupun tipe 2 akhirnya nanti kedepannya akan kelebihan gula darah, begitu ya, kelebihan glukosa yang nanti akan menyebabkan penyakit diabetes gitu. Kira-kira apa sih penyebab terbesarnya anak muda itu bisa terkena penyakit diabetes? Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan anak muda ya. Iya. Jadi kenapa sih Kang pemuda itu banyak juga ya yang terkena diabetes gitu ya. Nah, sebetulnya pembahasan ini merupakan kita lihat dari sejarahnya dulu. Jadi gimana nih pola hidup anak muda ini? Gitu. Jadi kenapa dia bisa terkena diabetes, kan otomatis ada penyebabnya. Nah, penyebabnya kenapa? Ya pertama karena pola hidup anak muda yang zaman sekarang. Kurang sehat. Iya, itu bisa ya. Kemudian pola makannya yang juga kurang dijaga, yang tidak sehat juga gitu ya. Pola hidup misalkan contoh apa? Ya kita lihatlah anak muda sekarang lebih fokus terhadap handphone. Sehingga bangun tidur langsung lihat Cek handphone. Habis itu terus sampai siang gitu kan, melupakan yang namanya olahraga. Kemudian hidupnya fokus dengan handphone, fokus dengan aktivitas yang mungkin dia sehari-hari aja, nggak pernah olahraga, nggak pernah berjemur, terus tidurnya malam-malam mulu, begadang, sebagainya. Itu kan pola hidup yang nggak baik tuh. Nah, penyebabnya bisa dari situ. Kemudian yang kedua, pola makan. Nah, ini yang biasanya anak muda juga banyak keliru di sini. Kenapa? Saya masih muda kok, akhirnya makannya sembarangan. Ya kan, minum-minuman yang mengandung gulanya berlebihan setiap hari, setiap saat, bahkan satu hari bisa 20 minuman instan yang di warung-warung atau di mana gitu kan, yang bersoda lah, atau bahkan ya mungkin ada beberapa yang beralkohol. Nah, itu kan nggak baik. Nah, jadi pola hidupnya sudahlah tidak beraturan, tidak bagus, ditambah dengan pola makan. Ini sebetulnya penyebab utamanya bisa menyebabkan orang tersebut diabetes. Selain penyebab yang eksternal adalah faktor dari keturunan. Itu ada faktor genetika dari mungkin orang tuanya atau kakeknya atau neneknya, yang itu dia sudah punya penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes itu bisa dari keturunan ya Kang? Betul, jadi ada sedikit penyebab, tapi sebetulnya itu hanya faktor kecil saja. Yang menyebabkan dia diabetes sebetulnya ya karena pola hidup, pola makannya tadi. Kang, apakah penyakit diabetes itu dapat menyerang anak muda? Karena biasanya penyakit diabetes ini rentan ke orang tua. Iya, betul. Jadi gimana tuh Kang? Aku penasaran nih. Jadi gini, memang yang terkenal untuk kena penyakit diabetes itu biasanya kan orang-orang yang sudah berumur ya, misalkan sudah di atas 40 tahun atau bahkan di atas 50 tahun gitu ya. Tapi apakah bisa penyakit diabetes ini menyerang anak-anak muda juga? Oh iya, jawabannya tentu bisa. Begitu ya, bahkan tidak terpatok dengan usia. Kenapa hal tersebut? Ya karena anak muda punya kehidupan. Orang tua juga punya kehidupan. Jadi mau orang tua, mau anak muda bisa juga terkena penyakit diabetes gitu.
Kira-kira yang jadi penyebabnya untuk anak remaja ini terkena diabetes itu apa sih, Kang? Ya, jadi sebelumnya saya tekankan dulu. Jadi biasanya yang terkena penyakit diabetes di kalangan pemuda itu biasa di umur sekitar di 15 tahun ke atas. Biasanya ya, kalau di 15 tahun ke bawah ada beberapa tapi sedikit, ya tidak banyak. Tapi biasanya di umur 15 tahun ke atas itu udah mulai ada tuh. Nah, penyebabnya bagaimana? Ya tentu penyebab ini kita bisa lihat dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal, dari faktor dirinya sendiri. Yang kedua adalah dari faktor eksternal. Nah, saya jelasin dari faktor internalnya dulu. Kalau faktor internal, ya kita bisa lihat dari pertama pola kehidupannya. Pola hidupnya gimana sih? Oh, misalkan pola hidupnya kurang baik, kurang bagus. Misalkan contoh, misalkan di pagi hari dia bangun tidur, bangunnya udah telat. Siang. Iya, siang. Ya kan sampai jam 11, jam 12 gitu kan. Akhirnya apa? Olahraga tidak. Kalau muslim nggak sempat sholat Iya, gitu kan. Terus akhirnya berjemur juga enggak. Habis itu bersih-bersih pagi hari, keringetan juga enggak gitu kan. Udah gitu pola hidup apa lagi yang enggak beres misalkan atau enggak baik. Misalkan dia sering bergadang, tidur jam 2, tidur jam 3, tidur jam 4. Yang seharusnya di posisi tersebut ada hormon yang harus keluar tapi dia enggak melakukan itu karena aktivitas tubuhnya terus bekerja. Gitu. Nah, ini pola hidup yang kurang baik. Kemudian kita bisa lihat dari pola makan. Anak muda ini kan biasanya karena merasa saya masih muda gitu kan, akhirnya pola makannya ya sembarangan, pola makannya seenaknya kita aja begitu ya. Lagi pengen jajan ini ya jajan, lagi ini jajan. Bahkan yang tidak baik itu adalah ketika kita makan makanan atau minum minuman yang mengandung glukosa yang tinggi. Mengandung glukosa yang tinggi. Contohnya kayak gimana ya? Contohnya minuman-minuman instan yang beredar di masyarakat, begitu ya, beredar di kita, atau minuman-minuman yang bersoda, beralkohol apalagi kayak gitu ya. Terus makanan-makanan yang memang glukosanya cukup tinggi. Nah, ini penyebab dari hasilnya menghasilkan yang namanya diabetes. Kalau eksternalnya ini biasanya adalah faktor keturunan. Ya, jadi faktor genetika yang dimana mungkin orang tuanya atau nenek atau kakeknya itu punya penyakit diabetes dan akhirnya keturunan dari turun menurun. Tapi ini sebetulnya adalah faktor yang sangat kecil. Ya, faktor terbesarnya ya tadi dari internalnya. Ya, jadi faktor internal dia. Kayak gitu. Nah, kan kita sekarang udah tahu nih penyebabnya kan. Lalu apa sih upaya yang dapat dilakukan si anak muda agar terhindar dari diabetes itu apa, Kak? Ya, tadi kan kita udah bahas tentang penyebab ya, banyak tuh penyebabnya. Nah, sekarang gimana supaya kita tidak terkena penyakit diabetes atau dalam tanda kutip adalah pencegahannya gimana sih, Kang? Sebetulnya ini bukan hanya untuk anak muda ya, tapi untuk semua kalangan ya, baik itu yang muda maupun yang mungkin usianya sudah tua gitu. Tapi memang ini terkhusus buat anak muda nih yang sekarang mungkin usianya masih muda, ini perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, kita harus menjaga pola hidup kita menjadi pola hidup yang baik. Caranya gimana? Ya caranya kita mendisiplinkan diri kita untuk terus menjaga pola hidup yang baik. Misalkan bangun pagi, bagi yang muslim ya bangun ketika sholat subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh, begitu ya. Habis sholat terus tidur lagi. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian apalagi ya usahakan di setiap hari itu ada waktu untuk olahraga. Ya, misalkan 30 menit dalam waktu satu hari di pagi hari, nah itu boleh tuh ya, nggak apa-apa. Jadi ada waktu untuk olahraga. Kemudian yang ketiga, kita bisa lakukan dengan cara tidak terlalu tidur larut malam. Jadi jangan terlalu sering bergadang. Kalau nggak ada keperluan ya, kalau cuma sesekali ya mungkin it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari bergadang, bahkan tidur jam 3, jam 4 begitu, ini kan nggak bagus. Ya, kemudian juga jangan terlalu sering kita aktivitasnya handphone, laptop terus-terusan gitu ya, dari pagi sampai malam terus itu tanpa ada jeda gitu ya, yang nggak baik gitu. Itu yang pertama. Jadi pola hidup harus dibenahi, harus diperbaiki. Kemudian yang kedua terkait dengan pola makan. Ya, jadi pola makan ini harus dijaga, harus diperbaiki juga. Jadi boleh nggak Kang, boleh makan ini, makan itu, sebetulnya boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan. Nah, kuncinya di situ, tidak berlebihan. Misalkan contoh Kang, saya mau minum minuman instan dong di luar. Ya boleh, nggak apa-apa. Misalkan satu hari cukup sekali lah, atau seminggu berapa kali dijadwalin, ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh misalkan berlebihan. Contoh sekali minum langsung 10, begitu ya. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, misalkan makan makanan yang instan juga sama. Kalau misalkan mie instan nih, contoh mie instan sekali makan 5 bungkus misalkan, kan itu berlebihan ya. Betul. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan cuman beberapa hari sekali gitu ya, itu boleh saja. Iya, nggak apa-apa. Makan nasinya juga sama gitu ya, di porsinya diinikan.
Yang penting kalau dalam pola makan ini jangan terlalu banyak makan itu yang mengandung gula terlalu berlebihan. Ya, apalagi hindari alkohol. Ini wajib ya. Menghindari minuman yang beralkohol atau makanan yang mungkin di dalamnya ada alkohol, itu pokoknya sudah di blacklist dari jadwal makanan kita gitu. Itu udah nggak boleh gitu ya. Jadi makanan yang sehat. Kemudian ya makan makanan yang bergizi, seringin makan buah gitu ya, makan makanan sayur-sayuran, makan kacang-kacangan dan yang lain sebagainya. Jadi pola makan ini harus diatur, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya minum suplemen kesehatan gitu. Jadi apakah menjaga pola hidup sama pola makan cukup? Ya belum sebetulnya. Kenapa? Ya karena di saat ini makanan yang berbagai macam itu banyak sekali begitu ya. Kemudian virus bertebaran di mana-mana banyak sekali begitu kan. Bakteri di mana-mana banyak sekali yang mungkin saja diri kita nanti bisa kena virus, bisa kena penyakit. Nah, maka minum suplemen kesehatan, minum herbal gitu ya. Nah, itu sangat ditekankan. Jadi minimal 3 poin ini dilakukan. Nah, minimal 3 poin. Insya Allah baik yang muda, khususnya yang muda nih ya, atau yang tua, insya Allah bisa terhindar dari penyakit diabetes gitu. Es kelapanya udah siap? Oh iya, boleh, siap. Duduk dulu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas upaya yang dilakukan agar terhindar dari diabetes. Sekarang aku mau tanya, untuk cara penyembuhan terbaik untuk anak remaja itu apa sih? Untuk metode pengobatan terbaik yang bisa dilakukan, baik itu sebetulnya baik itu untuk anak remaja, pemuda ataupun orang dewasa terkait dengan diabetes ini, kita bisa lihat dari 3 hal untuk metode pengobatan ya. Jadi ketika berbicara tentang metode pengobatan, maka kita bisa lihat dari 3 hal. Yang pertama, tepat diagnosa ya, jadi tepat diagnosanya. Kemudian yang kedua, tepat tindakan terapinya ya. Kemudian yang ketiga, tepat pemberian obatnya atau pemberian herbalnya. Nah, jadi dilihatnya dari 3, gimana metode terbaiknya ya. Berarti kita harus lihat dulu, jadi masing-masing orang sebetulnya tidak bisa disamakan, masing-masing orang gitu ya. Mungkin aja ada orang yang diabetes karena memang faktor keturunan pure gitu, nggak ada faktor lain. Ada juga orang yang diabetes karena memang lambungnya awalnya sudah bermasalah gitu kan. Ada juga orang yang diabetes karena lambungnya misalkan tidak terlalu bermasalah tapi pankreasnya bermasalah atau yang lainnya lah. Jadi setiap orang beda-beda metode pengobatan. Nah, gimana cara kita menentukannya? 3 hal, kembali ke 3 hal ini. Pertama, tepat diagnosanya. Ya, dia penyakit diabetes sumbernya karena masalahnya apa? Ya, kemudian yang kedua, tepat tindakan terapinya. Apa yang harus kita lakukan buat orang tersebut? Apakah ada metode terapi tertentu atau ada metode pengobatan tertentu yang harus dilakukan, baik itu tradisional ataupun di rumah sakit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah metode pemberian obat atau herbal. Jadi dilihat dari 3 faktor ini untuk menentukan pengobatan terbaik untuk seseorang. Tapi saya menganjurkan ketika ada orang yang punya penyakit diabetes kemudian ingin ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit diabetesnya, maka dia harus kenali dulu bahwa dia penyakit diabetesnya karena apa. Dia bisa datang ke tempat-tempat yang memang sudah direkomendasikan begitu ya untuk diabetes ini. Kemudian juga dia bisa mengkonsumsi herbal-herbal yang memang fungsinya untuk menyembuhkan penyakit diabetes tersebut. Lalu cara kita mengetahui gejala yang bisa kita ketahui untuk kalangan anak remaja itu gimana sih, Kang? Ya, jadi kalau untuk gejala ya, untuk gejala penyakit diabetes pada dasarnya sebetulnya nggak ada gejala khusus dalam tanda kutip. Ketika kita pengen tahu sebetulnya kita punya penyakit diabetes apa enggak sih, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah ya cek gula darah. Oh, ternyata saya punya gejala tapi pas dicek saya gula darahnya nggak tinggi. Ya berarti itu sebetulnya bukan gejala diabetes, karena ada juga beberapa gejala yang mirip-mirip begitu dengan gejala diabetes tapi padahal dia bukan diabetes gitu ya. Jadi yang pertama kali ya kita harus ngecek gula darahnya. Kemudian tapi ada juga beberapa gejala yang menunjukkan ke arah situ bahwa dia punya penyakit diabetes. Contoh misalkan gampang lelah. Ya, jadi mudah banget lelah ini. Jadi habis aktivitas baru sebentar mudah lelah. Kemudian sering buang air kecil. Ya, jadi sedikit-sedikit beser, sedikit-sedikit beser, baru minum dikit besernya banyak misalkan kayak gitu. Kemudian ketika buang air kecil biasanya agak sedikit sakit. Gitu dirasakan gitu. Nah, itu adalah gejala-gejala untuk diabetes. Kemudian apalagi? Kemudian kaki, tangan agak kebas. Kebas tuh kayak mati rasa gitu. Itu adalah bentuk gejala-gejala dari diabetes. Yang pertama tadi poin pertama, harus ngecek kadar gula darah. Iya, gula darah. Jadi untuk gejala seperti itu.
Oh, aku jadi baru tahu banyak nih Kang seputar diabetes bagi kalangan anak muda. Makasih ya Kang infonya. Terima kasih banyak karena ya senang lah berbagi ilmu kepada kamu, kepada masyarakat, begitu ya, kepada anak-anak muda khususnya. Mudah-mudahan bisa lebih mengetahui bahwa diabetes ini betul-betul penyakit yang berbahaya, begitu ya, dan harus dijauhi dan harus dicegah, gitu. Nah, mungkin sebelum pamit pulang, dihabisin dulu air kelapanya. Siap. Ya. Nah, teman-teman, setelah kita menyimak pembahasan yang tadi Kang Tommy sampaikan, ternyata diabetes juga dapat menyerang untuk kalangan remaja. Semoga kita bisa terhindar dari penyakit tersebut. Caranya dengan pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa juga untuk minum suplemen kesehatan. Saya Lucy Amelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propolisku, propolis keluarga harmonis.